Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat-sahabat desa, terutama teman-teman pendamping yang selalu berjibaku dengan pendampingan di desa. Di kesempatan kali ini kami ingin kembali berbagi terkait dengan sebuah sistem informasi tentang kependudukan dan administrasi layanan surat menyurat. Teman-teman di luaran sana tentu sudah sangat banyak teman-teman desa yang sudah berbasis online tentang administrasi kependudukan, kemudian tentang layanan administrasi surat menyurat, tetapi juga sangat tidak sedikit yang masih blank spot mungkin, atau yang sudah punya akses internet tapi masih manual dalam layanan administrasi surat menyurat atau tentang kependudukan. Oke, semoga ini membantu. Seperti biasa, ini adalah lanjutan. Kemarin kita share tentang sistem si admin desa yang versi 1.0 ya. Sekarang ini kita bagikan yang 1.2. Ada beberapa perubahan update ya. Yang pertama, saya ingin perkenalkan teman-teman bisa memilih menu di atas sini karena ini berbasis makro. Excel dengan makro aja, kalau tidak jalan makronya teman-teman tinggal aktifin makronya di komputer masing-masing. Kemudian juga bisa dipilih di bawah sini di sheet-sheet yang tersedia di bawah, tidak ada yang dikunci ya. Oke, mulai dari home, kemudian ada identitas desa, ada input data, kemudian ada BNBA. BNBA ini menggunakan slicer, kita bisa memilih berdasarkan pekerjaan, kemudian berdasarkan pendidikan, nama anggota keluarga atau kepala keluarga, tempat lahir dan seterusnya. Teman-teman bisa pilih. Kemudian ada mutasi penduduk, ini manual semuanya seperti biasa teman-teman. Kita lihat di fitur awal. Oke. Pertama ingin kami sampaikan penggunaan aplikasi ini. Setelah data itu di entry, ada fitur tambahan yaitu tentang surat menyurat. Misalkan ini, kita tinggal memasukkan nick di sini, asal dengan catatan data kependudukan sudah terentry di sistem ini. Nanti kita akan langsung memilih surat sehingga suratnya langsung jadi. Ada beberapa pilihan surat di sini, mulai dari surat keterangan tidak mampu, domisili, kehilangan, pengantar SKCK, EKTP, kuasa, kependudukan, kematian, nikah dan lain-lain, atau surat persetujuan. Ini di saat di entry di nick sini semuanya nama berdasarkan nick di surat ini semuanya gitu ya. Nah, tinggal penyesuaian sesederhana saja, penyesuaian pemeriksaan kalau misalnya ada yang masih keliru kan gitu. Nah, jadi tinggal langsung jadi. Misalkan surat keterangan tidak mampu, tinggal kita klik. Nah, di sini sudah surat keterangan tidak mampu, teman-teman tinggal bisa cetak gitu ya. Ini contoh, dan silakan dipilih di sini. Nah, ini diisi berdasarkan nick dengan catatan lagi semuanya sudah terekam di database ini. Yang kedua, ini ada menyajikan informasi tentang data awal kependudukan sebuah desa. Total misalkan 3232 jiwa, 3232. Desanya, jumlah dusunnya, kemudian jumlah RT-nya, total kakak, laki-laki berapa, perempuan berapa. Kemudian ini juga bisa di breakdown, menampilkan berdasarkan rincian per dusun. Misalkan kita pilih dusun Sungai Pinang 2, jiwanya kelihatan, kemudian laki-laki berapa, perempuan berapa, dan jumlah kakak di dusun itu. Kemudian berdasarkan RT juga kita breakdown. Misalkan RT 2 jiwanya 148, laki-laki 76, perempuan 72, dan jumlah kakaknya sekian gitu. Nah, kemudian di informasi bawah sini ini kita bisa melihat jumlah jiwa di desa berbasis desa, berdasarkan agama, berdasarkan pekerjaan, dan semuanya ini bisa dipilih. Termasuk jaring pengaman sosial ya, bantuan-bantuan teman-teman bisa pilih di sini. Kemudian status warga, janda, kawin, belum kawin, atau duda.
kemudian berdasarkan golongan darah dan seterusnya, termasuk di bawahnya sini yang berdasarkan pendidikan gitu ya. Oke, ini disajikan sehingga nanti kita bisa update by name by addressnya kapan itu dibutuhkan. Setidaknya ini titik awal untuk kawan-kawan penyiapan database yang sifatnya online nanti ke depan. Oke teman-teman, untuk entry datanya kita, kalau sebelumnya entry data itu kan kita isi di sini, diisi secara manual satu persatu berdasarkan KK. Nah kali ini kita ingin sederhanakan teman-teman, tinggal masuk di input data. Nah di input data ini kita juga tidak perlu mengetik manual. Teman-teman kan di lapangan sudah punya data Prodeskel ya, profil desa dan kelurahan. Nah di profil desa dan kelurahan teman-teman tinggal download, bentuk datanya seperti ini. Ya seperti ini, grid anggota keluarga. Nah ini kita buka. Nah ini seperti ini datanya yang hasil download dari Prodeskel. Teman-teman caranya tinggal di blok sampai ke bawah, sampai habis maksudnya. Sampai habis. Kemudian di copy, di pastekan ke ini, di satu sini, di kolom B3 gitu ya. Paste value, home, paste value, pilih yang ini. Nah sebelum ini di copy, teman-teman harus rapikan dulu. Apa yang harus dirapikan? Setidaknya di nick. Nah ini di contoh nick, karena hasil download dari Prodeskel, nick ini memiliki spasi di awal teman-teman. Nah ini sistem dari Prodeskel yang mungkin menyebabkan itu, sehingga spasi di awal ini kalau tidak dibetulkan akan berbahaya, karena pembacaan tanggal lahir, bulan, termasuk umur, jenis kelamin ini akan membuat menjadi rancu. Oleh karena itu caranya sederhana, teman-teman blok saja di sini, kita find and replace ya. Di sini teman-teman di find word itu spasi, di sini berikan tanda petik 1, replace all. Nah sehingga di sini sudah tidak ada spasi, tapi kita ganti dengan kutip 1, tetapi di sistem tidak dibaca kutipnya. Nah ketika kita copy, nanti dia sudah betul pembacaan tanggal lahir, kemudian bulan, tahun, serta jenis kelaminnya berdasarkan nik kependudukan gitu ya. Setelah itu apa teman-teman? Setelah tercopy di sini, nah teman-teman pastikan di identitas desa ini teman-teman harus isi sesuai dengan kondisi dan karakteristik desa, terutama nama desa, tahun pendirian, tipologi, luas wilayah, kemudian email kalau punya, tahun anggaran, kabupaten dan seterusnya ya, termasuk nama dusun, berapa dusun ya, yang kosong diabaikan saja. RT juga sama diisi, ini contoh 19 RT. Nah teman-teman kita sediakan di sini sampai dengan berapa, banyak sekali ya, sampai dengan puluhan RT mungkin ya. Nanti teman-teman tinggal isi, tapi kalau sudah kosongkan saja, tidak perlu mengetik 0 di depannya, ketik 1 saja atau tinggal tarik ke bawah gitu ya. Kemudian agama, kondisi fisik, pendidikan terakhir dan seterusnya, ini penyesuaiannya berdasarkan data yang kita entry. Misal nih kita sudah dapat entry di input data seperti ini. Nah dusunnya, khawatirnya dusun yang kita entry beda dengan pembacaan di sistem. Nah dusunnya yang di sini lain pembacaannya, kemudian di data awal itu malah dusunnya beda-beda. Misalkan
dusun Sungai Pinang ada, kemudian Sungai Pinang sendiri ada, karena itu berdasarkan pengetikan manual oleh teman-teman di Prodeskel. Atau mungkin ada yang pakai angka 1, ada yang pakai angka Romawi kan gitu ya. Nah, oleh karena itu caranya sederhana teman-teman. Kita blok di dusun, ya, kita copy, kita masuk ke Excel yang baru, kita paste value. Nah, setelah ini kita masuk di toolbar data, kita delete duplikat gitu ya. Oke, nah sekarang kan nampak sudah Sungai Pinang 1 setambah Sungai Pinang 1. Nah ini kan beda nih, kenapa mesti beda? Ini kan dihapus gitu ya. Seperti itu ya, berarti ada 3 dusun, berarti ada 4 dusun ya. Nanti ini tinggal kita copy, masukkan ke identitas ya. Ini dusun Sungai Pinang 1, 2, 3 dan setambah dan seterusnya. Bagaimana dengan yang agama? Yakin agama semuanya sudah benar. Kemudian tingkat pendidikan juga sama caranya. Kita masuk di input data, kita ambil pendidikan terakhir. Caranya teman-teman tinggal copy pendidikan terakhir gitu ya, tinggal di blok sampai ke bawah, gitu ya, copy, masuk di Excel yang lain, kita paste value, kemudian data, delete duplikat ya. Nah berarti kan ini yang mau kita copy nanti menjadi pendidikan gitu. Di pendidikan terakhir masuk di identitas sini, kita copykan ke sini, sehingga nanti sistem akan membaca sesuai dengan karakteristik pendidikan terakhir yang ada di desa Anda. Kemudian status perkawinan sama, pekerjaan sama dan seterusnya, supaya nanti begitu kita di home dia akan membaca keseluruhan sesuai dengan dusunnya, sesuai dengan RT-nya, kemudian agama dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau itu sudah selesai, kita tinggal mengetikkan NIK di sini untuk memilih surat yang akan kita buatkan, sehingga kita akan tahu berapa jumlah desa, jumlah penduduk berdasarkan RT, berdasarkan dusun, berdasarkan agama, pekerjaan dan lain-lain. Gitu ya teman-teman ya. Sebelumnya kami mohon maaf, kami tidak share langsung filenya ke teman-teman karena mungkin masih dalam belum dibereskan karena penuh dengan data-database kependudukan, yaitu NIK dan nomor induk, nomor KK gitu ya. Sehingga ini sifatnya rahasia. Oleh karena itu, jika ada teman-teman yang berminat dan pengen kita diskusi kaitannya dengan ini untuk digunakan, silakan saya cantumkan nomor WA-nya dan teman-teman boleh mengirimkan nomor grid data grid keluarganya untuk kita entry supaya sistemnya jalan secara tuntas. Nanti setelah itu kita kembalikan ke teman-teman untuk bisa digunakan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.